Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 Teknik Kimia Grup B akan menjelaskan dan mempresentasikan final project kami yang berjudul penentuan viskositas. Hal ini kami lakukan untuk memenuhi tugas akhir final project kami pada Laboratorium Oleokimia 2 Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan, di mana penanggung jawab kami yaitu Bapak Dimas Prananta Simatupang, SPD, MSI, MSc, dan Kak Enda Ayuning Tias, AMD. Sebelum kami menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya, Novrianti Anggreni Manurung, NIM 1801045. Yang kedua, teman saya Mega Oktaria Ritonga, NIM 1801038. Dan yang terakhir, Muhammad Rizky Fadli, NIM 1801042. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang penentuan viskositas. Outline yang kami buat adalah yang pertama, pengertian viskositas, tujuan viskositas, jenis-jenis viskositas, faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas, pengertian viskometer, jenis-jenis viskometer, alat dan bahan, prosedur kerja, SNI viskositas, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pengertian viskositas. Viskositas merupakan pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun dengan tegangan. Tujuan pada penentuan viskositas kali ini adalah pengukuran viskositas dan pengaruh temperatur terhadap viskositas. Viskositas terbagi atas dua. Yang pertama, viskositas kinematik dan viskositas dinamik, di mana viskositas kinematik adalah viskositas yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Sedangkan viskositas dinamik merupakan viskositas yang tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas yang pertama adalah temperatur, di mana viskositas berbanding terbalik dengan suhu. Jika suhu naik, maka viskositasnya akan turun. Dan apabila jika suhunya turun, maka viskositasnya akan naik. Yang kedua adalah konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, maka akan semakin tinggi pula viskositasnya, dan semakin rendah konsentrasi, maka akan semakin rendah pula viskositasnya. Yang ketiga adalah tekanan. Viskositas suatu zat cair akan naik jika terdapat tekanan. Yang keempat adalah berat molekul, di mana semakin berat massa molekul benda, maka akan semakin tinggi viskositasnya. Dan apabila semakin ringan molekul massa benda, maka akan semakin ringan pula viskositasnya, atau semakin kecil nilai viskositasnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Rizky Fadli. Baik, terima kasih kepada teman saya, Novrianti Anggreni. Saya akan melanjutkan tentang beberapa jenis viskometer pada percobaan kali ini. Yang pertama itu ada viskometer Ostwald. Itu memiliki prinsip kerja untuk fluida dapat mengalir di viskometer Ostwald karena adanya gaya gravitasi yang menyebabkan fluida bergerak. Yang kedua itu ada viskometer Hopler. Memiliki prinsip kerja yaitu sama dengan viskometer yang lainnya, tetapi memiliki ciri perbedaan, yaitu dengan menggunakan hukum Stokes, di mana bahwa kecairan sebuah diketahui dengan caranya benda yang jatuh pada kecepatan zat cair. Yang ketiga itu ada viskometer Kaplan-Pope. Memiliki prinsip kerja dengan cara memasukkan cairan yang diukur pada ruang tertentu. Ruang tertentu terletak di dalam cup yang disebut dengan cup.
Dan untuk yang pada dinding luar disebut dengan bagian bob. Yang keempat itu ada viskometer Redwood. Memiliki prinsip kerja yaitu viskositas berdasarkan rentan waktu, pengaliran, suatu fluida, dan menganalisa dengan menggunakan pembanding yaitu menggunakan air. Yang kelima itu ada viskometer Brickfield yang memiliki prinsip kerja mengukur kekentalan cair dengan cara yang sederhana dan cara penggunaannya yang sangat mudah, serta hasil pengukurannya yang sangat relatif. Terus saya akan menjelaskan alat dan bahan beserta fungsinya pada percobaan kali ini, yaitu yang pertama itu ada termometer. Termometer fungsi sebagai untuk mengukur suhu suatu percobaan kali ini. Yang kedua itu ada gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur suatu fluida atau sampel yang akan mau diuji. Yang ketiga itu ada hidrometer yang berfungsi sebagai mengukur berat jenis suatu fluida. Yang keempat itu ada stopwatch untuk mengukur waktu yang akan ditentukan. Yang kelima itu ada bottle flux sebagai wadah untuk suatu fluida. Yang kelima itu ada alat viskometer Redwood. Alat ini berfungsi sebagai untuk alat yang diujikan. Yang kelima itu ada bahan, yaitu minyak. Percobaan kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dari Tonga. Silakan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rizky. Saya di sini akan melanjutkan tentang prosedur kerja. Pada oleokimia 2, alat ukur yang digunakan untuk mengukur viskositas adalah viskometer Redwood. Prosedur kerja penentuan nilai SG. Dimasukkan minyak ke dalam gelas ukur, diambil hidrometer skala besar, lalu dimasukkan ke dalam minyak, amati hingga hidrometer berhenti dan hitung skalanya. Kemudian ambil hidrometer skala kecil ukuran 4, dimasukkan ke dalam minyak, amati hingga hidrometer berhenti dan hitung skala yang diperoleh. 2. Penentuan viskositas tanpa pemanasan. Ditambahkan plus di bawah viskometer Redwood, dimasukkan sampai minyak ke dalam tangki pemanas hingga penuh. Setelah tangki penuh, angkat tuas tangki bersama dengan dihidupkannya stopwatch, lalu diamati. Setelah botol plus mencapai batas, matikan stopwatch secara bersamaan. 3. Penentuan viskositas dengan pemanasan. Masukkan sampel minyak jelantah ke dalam viskometer Redwood. Masukkan sampel minyak yang akan diuji ke dalam tangki viskometer Redwood. Letakkan viskometer ke dalam sampel minyak. Hubungkan viskometer Redwood ke dalam arus listrik untuk melakukan pemanasan. Setelah mencapai suhu yang diinginkan, angkat tuas tangki dan hidupkan stopwatch secara bersamaan. Setelah botol plus mencapai tanda batas, matikan stopwatch secara bersamaan. Analisa data. Untuk mencari massa jenis atau density, dapat dengan menggunakan rumus Rho sama dengan SG dikali Rho air. Untuk mencari viskositas kinematika dengan menggunakan rumus μK sama dengan 26 dikali 10 pangkat min T dikurang 1,175 per T. Untuk mengukur viskositas dinamik, digunakan rumus μD sama dengan μK dikali SG. Menurut SNI nomor 047182/2006, syarat mutu viskositas kinematika pada suhu 40 derajat Celcius yaitu 2,3 sampai 6 mm² per sekon. Selanjutnya akan dilanjutkan teman kami Novianti Manurung. Baiklah, kesimpulan yang kami dapat dari hasil presentasi kami adalah
Viskositas adalah pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun dengan tegangan. Viskositas terbagi menjadi viskositas dinamik dan viskositas kinematik. Viskometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur viskositas fluida. Viskometer Redwood adalah alat ukur viskositas berdasarkan lama waktu pengaliran suatu fluida. Secara umum, proses penentuan viskositas dilakukan dengan cara menentukan nilai Sg, penentuan dengan cara pemanasan, dan penentuan dengan tanpa adanya pemanasan. Standar mutu mengenai penentuan viskositas adalah SNI nomor 047182/2006. Baiklah, sekian penjelasan kami dari hasil presentasi kami tentang penentuan viskositas. Kami berharap pada video ini dapat menjadi wawasan dan pembelajaran bagi yang melihat dan bagi kami sendiri. Apabila ada salah kata dan penulisan, kami meminta maaf. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.